Babak belur lu bakal dihisap di akhirat, Cup. Kasian lu, Cup. Ya, pengadilan akhirat memang selalu menanti setiap orang. Mari para korban tipu-tipu Cup, kita geruduk rumahnya, kita satrini dia 3 hari 3 malam kalau perlu. Gas. Nggak pernah senang dengan Ustadz ini yang dulu sempat heboh. Saya justru kebalikannya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Kemarin saya sudah mengupload wawancara kami dengan Pak Zaid Mustafa, di mana di sana adalah perkembangan kasus dari investasi batubara, yang mana ini menyeret nama Yusuf Mansur dan juga beberapa tergugat lain, seperti misalkan Adiansa, BMT Darussalam, PT Adi Pantar Perkasa, dan juga turut tergugat dalam hal ini adalah Darul Qurannya Yusuf Mansur. Walaupun saya melihat bahwa suara dan pemberitaan mengenai Yusuf Mansur ini sangat minor ya dalam dunia permedsosan. Sangat sedikit sekali portal berita yang memberitakan update dan perkembangan dari Yusuf Mansur atau kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur. Saya tidak tahu ada permainan apa di sana. Yang jelas, insya Allah kami tim Cahaya Islam dan juga Pak Zaid Mustafa dan kawan-kawan akan terus semangat untuk kemudian memberitakan perkembangan terupdate mengenai Yusuf Mansur, dan kami mohon bantuan kepada teman-teman netizen untuk kemudian membantu kami dengan men-share berita-berita yang kami update tentang Yusuf Mansur agar kemudian orang ini mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Teman-teman, ini ada beberapa komentar dari netizen mengenai hashtag yang kami ini suarakan, yaitu gerakan memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, dalam hal ini memboikot warung Stick and Shake. Dari Bang Adjai 6538, takut diboikot, sepi cabang tutup, rugi uang ya, dari mana? Memang melihat hari-hari ini di mana suara-suara mengenai kritikan terhadap Yusuf Mansur ini terus digencarkan, ini Yusuf Mansur semakin kemudian sedikit berbicara tentang bahkan tidak terdengar lagi berbicara tentang bisnisnya, baik itu bisnis yang lain mengenai investasi dia di tempat lain maupun berbicara tentang warung Stick and Shake. Hampir tidak terdengar lagi Yusuf Mansur berbicara tentang warung Stick and Shake. Menurut saya, Yusuf Mansur sangat memperhatikan channel-channel kami, tapi dia seolah-olah acuh dan cuek. Tapi saya yakin betul dia masih melihat perkembangan channel kami gitu, karena belajar dari beberapa tahun lalu ketika channel YouTube Jia TV, channelnya Mas Aji itu menghapus video-videonya. Dalam hal ini bukan menghapus sebenarnya, tapi memprivasi sementara karena hendak menyeting akunnya. Itu Yusuf Mansur beberapa saat kemudian tiba-tiba memposting screenshot dari channel YouTube Jia TV, seolah-olah Jia TV ini sudah sadar, sudah insaf dan segala macam gitu. Lalu kemudian saya menghubungi Jia TV dan ternyata saya pikir akunnya ke banned waktu itu. Ternyata jawaban dari Mas Aji itu, saya sedang ada settingan dan segala macam, nanti juga akan muncul kembali kok Mas, nanti juga akan saya publish kembali kok. Artinya di sini tidak dihapus videonya, tapi kan dari tampilan orang kalau kita lihat dari luar gitu, itu seolah-olah kayak kehapus teman-teman. Dan Yusuf Mansur langsung screenshot itu dan kemudian memposting di akun IG-nya dan mengatakan seolah-olah Mas Aji ini sudah berhenti mengkritik Yusuf Mansur. Lalu kemudian ketika saya agak lupa entah besoknya atau hari itu juga, ketika kemudian video-video itu kembali dipublish, Yusuf Mansur tiba-tiba menghapus postingannya di IG. Artinya apa teman-teman? Artinya dalam hal ini berarti memang Yusuf Mansur ini sangat memperhatikan channel-channel yang mengkritik dirinya. Hanya saja dia tidak mau menanggapi, biar terkesan dia ini cuek, acuh, dan segala macam gitu. Intinya Yusuf Mansur akan mencitrakan dirinya seolah-olah tidak tersangkut dengan masalah ini gitu, agar kemudian nilai jualnya tidak turun. Menurut saya, Yusuf Mansur hari ini juga berhenti berbicara tentang sedekah, tidak lain dan tidak bukan adalah karena banyaknya orang-orang yang kemudian sudah mengkritik dia mengenai cara-cara atau ilmu sedekah yang diajarkan gitu. Saya yakin itu karena beberapa waktu lalu sebelum kemudian kritikan-kritikan itu gencar dilakukan oleh para konten kreator, Yusuf Mansur ini kerap kali berbicara tentang sedekah. Di setiap ceramah yang kemudian ketika dia diundang, walaupun mungkin temanya bukan tentang sedekah, itu pasti akan ada senggolan tentang sedekah.
itu pasti akan ada Yusuf Mansur berbicara tentang sedekah. Bahkan kemudian ada suatu momen di mana ketika Yusuf Mansur akhirnya menarik jamaah untuk kemudian memaksanya secara tidak langsung untuk bersedekah. Tapi hari-hari ini sudah tidak dilakukan. Ini juga membuat saya yakin bahwa ajaran yang dilakukan oleh Yusuf Mansur di waktu lalu, dia sadar betul bahwa ajaran itu memang suatu ajaran yang bahkan tidak ada landasannya dalam agama gitu. Bagaimana mungkin mengajarkan orang untuk kemudian bersedekah secara tanda kutip terpaksa gitu, dengan kemudian iming-iming mendapat keuntungan 10 kali lipat. Bersedekah sudah seolah seperti berbisnis. Bahkan banyak pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur yang kemudian itu menurut saya kontroversi, mengatakan Allah ngaco dan segala macam gitu. Kemudian selanjutnya ini dari @jw.panuntun186. Apakah semua Darul Quran sesuai dengan keterangan di atas? Ini ketika saya membahas tentang Darul Quran, di mana ketika kemudian Pak Darso Arif menelusuri Darul Quran yang ada di daerah, itu mereka kebanyakan mengatakan bahwa tidak ada atau tidak terafiliasi secara langsung oleh Yusuf Mansur. Artinya tidak dibiayai oleh Yusuf Mansur. Mereka itu melakukan pembiayaan secara mandiri. Jadi bohong besar ketika Yusuf Mansur pernah mengatakan dalam wawancaranya di podcast Dahlan Iskan bahwa dia punya ribuan pesantren dan segala macam. Itu hanya omong kosong itu. Kalaupun Yusuf Mansur benar-benar mengelola Darul Quran yang mungkin ada di Jakarta sana, itu biaya masuk ke sana sangat mahal sekali teman-teman. Mahal sekali. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan selama ini oleh Yusuf Mansur gitu. Mungkin ada juga yang mendapat di Yusuf, tapi ya saya tidak tahu itu apakah benar atau tidak. Yang jelas ini Yusuf Mansur sudah sering kali antara pernyataan dan kenyataan ini tumpang tindih teman-teman. Ilmu agama malah dipakai buat nipu, nggak takut dosa. Mana yang ditipu ratusan orang lagi, miris. Bukan ratusan orang lagi teman-teman, sudah ribuan orang yang kemudian merasa dirugikan. Kalau Yusuf Mansur pernah berkata bahwa kok sering ngomong korbannya ribuan, mana? Lah, dia sendiri tidak bisa kemudian mengklarifikasi apakah dia ini tersangkut atau tidak gitu. Dia sendiri tidak bisa kemudian melakukan pembuktian gitu. Dia sendiri kemudian bahkan datang di pengadilan pun tidak gitu. Jangankan kemudian berbicara ribuan, berbicara 1-2 orang saja dia tidak mau temui gitu. Padahal kenapa kami berbicara ribuan? Karena yang ngomong ini itu koordinator para TKW di Taiwan, Hong Kong sana, yang kemudian mengatakan bahwa anggotanya itu ribuan teman-teman. Hanya kan tidak mungkin menuntut semua, ribuan orang ini menuntut semua tidak mungkin gitu. Contohnya kayak PyTrend gitu. Patokan kita melihat di Play Store yang di-download oleh 1 juta orang, itu kan kemungkinan besar yang top up itu taruhlah setengahnya itu udah 500.000 teman-teman. Orang-orang yang kemudian di sana tidak mendapat manfaat seperti yang dijanjikan. Lalu kemudian ketika ada pengumuman PyTrend berpindah tangan, katanya mau pengembalian uang, ternyata alamatnya juga palsu, nomor telepon yang dihubungi juga tidak direspon. Artinya kan memang ini ada upaya untuk mengelabui gitu. Hanya seolah-olah mau mengembalikan tapi kenyataannya tidak gitu. Artinya ketika Yusuf Mansur kemudian berbicara bahwa mana itu ribuan korbannya, mana itu ribuan, itu hanyalah omongan dia yang kemudian ingin membelokkan fakta gitu loh. Yusuf Mansur warung stik, ganti nama jadi jemur kasur warung syirik. Jadi memang teman-teman, suara kami untuk memboikot warung stik and stick akan terus kami kibarkan. Dan saya harap teman-teman membantu kami untuk memboikot warung stik and stick ini. Karena menurut saya ini adalah langkah yang paling efektif saat ini untuk kemudian menghukum Yusuf Mansur, memberikan sanksi sosial kepada Yusuf Mansur teman-teman. Babak belur lu bakal dihisap di akhirat cup. Kasian lu cup. Ya, pengadilan akhirat memang selalu menanti setiap orang. Mari para korban tipu-tipu cup, kita geruduk rumahnya, kita satroni dia 3 hari 3 malam kalau perlu. Gas. Warung stik bukannya punya Ibnu kan? Katanya mereka juga terlibat, makanya kaya. Beritanya udah tahu lama, tapi mereka hidup makmur aja sih, Hadi. Ya memang seperti itu. Hukum di negeri kita ini kan tumpul ke atas dan tajam ke bawah teman-teman. Dan yang menang ya selalu yang berduit. Nggak pernah senang dengan Ustadz ini yang dulu sempat heboh. Saya justru kebalikannya. Kalau dulu saya justru senang dengan Ustadz ini. Namanya juga kita masih tinggal di kampung, yang kita lihat cuma acara televisi. Jadi saya melihat Yusuf Mansur itu hanya sosok luarnya saja. Bahwa orang ini selain ulama, dia juga pebisnis. Saya suka karena ibaratnya ada seorang bisnismen yang kemudian
berceramah gitu, paham ilmu agama. Tapi belakangan saya sadar bahwa Yusuf Mansur ini tidak punya usaha yang dia bangun sendiri dari nol. Semua bisnis-bisnis Yusuf Mansur itu mengajak orang untuk kemudian berinvestasi, yang kemudian modelnya sama. Semua bisnis-bisnis ini itu mangkrak, dan juga sama semua, tidak jelas mangkraknya kenapa. Tidak jelas kenapa bisnis ini sampai berhenti. Tidak jelas kenapa kemudian bisnis ini bangkrut gitu. Tidak jelas. Yang artinya bisa dipertanyakan kemana duitnya. Dan juga kalau kita melihat bisnis-bisnis ini bangkrut seolah-olah Yusuf Mansur ini itu tidak terdampak, teman-teman. Malah dia makin kaya. Pertanyaannya, dari mana Yusuf Mansur ini bisa kaya, bisa berinvestasi di warung Stick and Stick dan beberapa perusahaan yang lain gitu. Dari mana dia punya duit gitu. Kalau orang lain yang kaya raya punya duit, pasti kita bisa melihat backgroundnya. Oh, dia bisnismen, dia jualan ini, dia owner perusahaan ini. Tapi coba Anda lihat, Yusuf Mansur ini owner perusahaan mana gitu sampai dia kaya raya? Kan nggak ada. Nyari duit dari nipu berkedok agama, hadeh, miris, umatnya kena tertipu. Ya, ada banyak saya lihat, bahkan di media-media sosial hari-hari ini, produk-produk yang kemudian berbalut agama, berbungkus agama. Kalau bahasa orang-orang netizen itu bisnis bertopeng, bisnis dengan topping agama gitu. Topping, bukan topeng, topping. Bisa juga dibilang topping sebenarnya. Artinya apa memang, teman-teman, di negeri kita ini berbisnis dengan menggunakan agama, berbalut agama itu sangat manis sekali. Karena masyarakat kita masih banyak yang kurang edukasi, masih banyak yang belum bisa memisahkan mana yang bisnis, mana yang agama gitu. Memang keduanya ini bisa disatukan, tapi ada satu catatan bahwa tidak semua kemudian orang yang menggunakan embel-embel agama itu amanah. Tidak semua. Tidak semua juga orang yang memang bisnis murni konvensional gitu, dia mungkin dalam bisnisnya tidak ada embel-embel agama, tapi tidak semua juga kemudian menjadi tidak amanah gitu. Artinya di sini kita harus melihat dari faktor-faktor yang lain juga, tidak kemudian asal menggunakan istilah agama, asal menggunakan embel-embel agama, lalu kemudian itu menjadi otomatis amanah. Tidak, teman-teman. Tidak boleh seperti itu, karena ini yang kemudian membuat banyak oknum, karena melihat ini, itu akhirnya memanfaatkan hal ini gitu. Oh, kita pakai embel-embel agama aja lah, kita pakai tulisan Arab aja lah, kita pakai merek tulisan Arab aja lah, biar kemudian banyak yang beli gitu. Banyak yang melihat kesempatan ini gitu, akhirnya menggunakan ini untuk kemudian laris manis dengan cepat gitu. Walaupun produknya mungkin, mohon maaf, tidak ada BPOP, tidak ada BPOM, tidak terdaftar, tidak ini segala macam, tanpa riset, hanya sekedar misalnya kalau kayak kosmetik gitu. Karena yang viral kemarin memang ada juga kosmetik gitu, hanya dituliskan tulisan Arab, lalu kemudian orang-orang memviralkan, bagus katanya bla 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 segala macam. Padahal ternyata setelah diteliti oleh seorang dokter, ternyata itu produknya berbahaya, teman-teman. Hanya embel-embel agama gitu. Makanya Yusuf Mansur ini bukan satu-satunya orang yang kemudian kami duga menggunakan agama untuk kepentingan diri sendiri. Ada banyak di negeri ini orang-orang yang kemudian menggunakan agama untuk kepentingan perutnya sendiri, teman-teman. Jadi hari ini kami tetap akan terus menyuarakan memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung Stick and Stick Yusuf Mansur. Tidak lain dan tidak bukan agar kemudian dia mau bertanggung jawab, menyelesaikan hak-haknya terhadap para korban. Untuk sementara ini, menurut saya yang paling efektif dan efisien adalah memboikot bisnis Yusuf Mansur, yaitu memboikot warung Stick and Stick. Sanksi yang menurut saya akan membuat Yusuf Mansur ketakutan gitu. Baik, terus suarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur dan memboikot bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung Stick and Stick. Saya Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Stick, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama. Emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program boya video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu,
Ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi break dan kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau lungkat. Bikin program moya video kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi Paytm kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program moya video kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step, hahaha.